Selamat Paskah untuk kita semua. Ya. Kalau di Hawk menyebutnya Happy Passover. Ada yang Happy Easter. Ya. Tapi saya secara pribadi lebih pas kalau Passover. Dilewatkan. Ya. Oke. Tema Paskah kita tahun ini 2025 adalah hope, pengharapan. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Beda sama binatang, beda sama pohon. Beda. Kenapa? Karena binatang tidak diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Tapi kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan sifat ke dalam dirinya, ke dalam manusia. Ada dua sifat yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, sifat yang tidak diberikan, yaitu maha kuasa. Bayangkan kalau kita dikasih sifatnya Tuhan ini, kita maha kuasa. Kita bisa ciptakan manusia juga. Tapi Tuhan tidak kasih itu. Yang kedua, Tuhan itu roh. Maka Dia hembuskan rohnya kepada kita. Maka kita menjadi makhluk yang rohani. Sehingga kita bisa connect dengan Tuhan. Binatang, pohon gak bisa connect dengan Tuhan karena mereka tidak punya roh. Tetapi manusia dikasih roh supaya bisa connect, terhubung dengan Tuhan. Ada contoh lagu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kita rindu Tuhan. Sama seperti rusa rindu sungai, rindu air. Tapi rusa tidak bisa rindu Tuhan. Gak bisa dia rindu Tuhan. Ya. Nah, apa yang diberikan lagi ke dalam kehidupan manusia? Tuhan memberi kekekalan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau manusia dari lahir sampai dia mati. Kekalnya di mana? Setelah kematian ada kehidupan lagi. Makanya dia disebut manusia kekal. Kalau kita potong babi, kita bikin sate, setelah babinya mati selesai. Manusia enggak, setelah mati dia akan menghadap penghakiman. Semua kita, ketika kita mati, kita akan menghadap namanya penghakiman. Ya, di YouTube itu ada orang piara anjing. Kalau anjingnya dikasih makan, berdoa dulu, anjingnya tiba-tiba lipat tangan. Ya kan? Lucu. Tapi apakah dia benar-benar berdoa? Enggak. Dia bisa dilatih secara fisik, tapi dia nggak punya roh, dia nggak bisa berdoa. Berdoa itu apa dan kepada siapa dia nggak ngerti. Jadi kita sekali dicipta akan terus ada. Binatang tidak. Kita manusia dikasih sedikit daya cipta. Makanya kita bisa menciptakan teknologi, barang-barang. Ya, menciptakan lagu, menciptakan aransemen musik, mencipta. Kita dikasih Tuhan sifat daya cipta sehingga kita bisa menciptakan. Tapi kita tidak dikasih Tuhan maha kuasa. Orang ateis
yang ngakunya dia nggak percaya Tuhan. Tapi ada satu buku yang menulis ateis itu juga ateis yang tidak akan pernah sejati. Suatu saat ada cerita orang ateis jalan di suatu tebing yang tinggi, tiba-tiba dia jatuh. Begitu dia jatuh, dia terpeganglah ranting, ada pohon tua di situ, ranting yang menahan dia supaya dia tidak jatuh. Pada saat dia pegang, dan lama-lama rantingnya ini semakin lama semakin mau patah. Dia kan gak percaya Tuhan. Dia lihat ke bawah, buset nih, jauh banget ini, aku minta lagi mati. Lihat ke atas, bingung dia, mau minta gimana mau naik ke atas. Ujung-ujungnya di dalam hati dia terkapa, Tuhan tolong dong. Ini orang ateis yang ngaku gak percaya Tuhan, Tuhan itu gak ada. Tapi ketika dia mengalami sesuatu yang mematikan dia, yang dia tahu dia akan mati, dia akan minta tolong Tuhan juga. Jadi kalau ada orang yang saya nggak percaya Tuhan, iya, sekarang mungkin dia nggak percaya Tuhan. Tapi pada saat menghadapi kematian, dia pasti minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia, semua manusia, mau Kristen, mau non-Kristen, dikasih yang namanya pengharapan secara jasmani. Ya toh? Semua kita, dari anak-anak bertumbuh, aku mau besar, aku mau sekolah di sini, nanti mau kuliah di sini. Semua manusia mendapat pengharapan yang sama secara jasmani. Aku nanti mau menikah, aku nanti mau bekerja, aku mau lebih kaya dari sekarang. Aku mau kuliahku lebih tinggi dari sekarang. Aku mau pelayananku lebih baik dari sekarang. Semua kita punya namanya pengharapan. Mau di dalam Tuhan, keadilan Tuhan adalah memberikan kepada manusia itu pengharapan. Siapapun dia, mau kenal Yesus, tidak kenal Yesus, punya pengharapan. Siapa di sini gak punya pengharapan? Makan aja kita berharap makan yang sesuai dengan keinginan kita. Itu yang Tuhan kasih, punya pengharapan. Manusia diciptakan penuh dengan pengharapan secara jasmani. Masalahnya ayat ini tidak bicara pengharapan secara jasmani. Ayat ini bicara tentang pengharapan yang kekal, pengharapan yang rohani. 1 Petrus 1 ayat keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini adalah pengharapan manusia yang sejati. Ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita ada di mana ya? Karena secara rohani semua kita tidak ada pengharapan di dalam kekekalan. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah maut. Jadi setiap kali kita bikin dosa, kita pantas dihukum. Setiap apa yang kita kerjakan melawan perintah Tuhan, itu hukumannya adalah maut. Kematian yang kekal. Syarat masuk neraka cuma satu, dosa. Artinya apa? Satu dosa aja kita sudah memenuhi persyaratan masuk neraka. Itulah keadilan Tuhan. Mungkin kita bisa bilang kita mencuri, tidak. Kita tidak merampok. Kita tidak memfitnah. Kita tidak berzina mungkin. Kita tidak membunuh orang. Tapi ada satu yang kita suka botek, udah masuk neraka.
Satu aja dosa, yang lain gak ada artinya. Misalkan kita naik berkendaraan, tiba-tiba kita ditilang, kita melanggar. SIM kita diambil, STN kita diambil, lalu polisinya bilang, Bapak, karena Bapak sudah melanggar saya tilang, minggu depan, hari Senin depan Bapak ikut pengadilan ya. Oh iya. Serahkanlah SIM dan STNK-nya. Hari Senin ini kejadiannya, dia ditilang. Dia pikir masih ada Senin ke depan. Hari Selasa dia ke gereja berdoa. Doa nyembah Tuhan. Hari Rabu dia datang ke panti asuhan. Dia bawa beras. Ya. Hari Kamis dia ke panti jompo. Hari Jumat dia bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Hari Sabtu, wah pokoknya dia berbuat baik. Hari Minggu dia ke gereja, dia nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berharap hari Senin, hakim tidak memvonis dia. Ditanya lagi waktu pengadilan. Bapak benar, Bapak melanggar rambu-rambu, betul Pak. Tapi Pak Hakim, saya Selasa sudah berdoa, saya Rabu sudah nyumbang sana, saya hari Kamis sudah kesini, saya hari Jumat sampai hari Minggu kemarin, saya ke gereja, saya bawa bantuan. Kira-kira hakimnya meloloskan enggak dia? Gak ada urusannya bos sama Bapak, bagi-bagi enggak ada, Bapak tetap melanggar. Makanya saya harus hukum Bapak. Kalau kita bicara kedaulatan Tuhan, mau sedetik apapun salah kita, setitik apapun, neraka. Jadi kita gak punya pengharapan sebenarnya. Karena kita ini orang berdosa. Orang berdosa kita. Ya. Suka tidak suka, percaya atau tidak, suatu saat kalau tidak ada solusi, pasti masuk neraka. Pasti. Mau Bapak Ibu suka, tidak suka, percaya, nggak percaya. Meskipun orang ateis pun, dia nggak percaya Tuhan. Dia berdosa, dia mati, dia tetap ateis, dia mati, masuk neraka. Ada suatu kali di kampus, ya, seorang profesor, dia ngajar filsuf, mata kuliah filsuf. Dia bilang gini, Anda percaya Tuhan? Semua bilang percaya Tuhan. Dari mana Anda bisa percaya Tuhan? Emang kalian bisa lihat Tuhan? Enggak, dia bilang. Terus kalian bisa meraba Tuhan? Enggak juga. Lalu profesornya bilang gini, kalau gitu ada yang ingin membantah saya, semua diam. Ada yang ingin melawan filsuf saya, semua diam. Tiba-tiba ada satu anak, Pak, saya tidak ingin membantah statement Bapak. Tapi boleh saya ngomong ke teman-teman saya, maju dia. Ini profesornya. Dia bilang, teman-teman percaya profesor ini pintar? Percaya. Teman-teman pernah lihat otaknya profesor ini? Tidak. Teman-teman pernah merasakan memegang otaknya profesor ini? Enggak, berarti kita punya kesimpulan yang sama bahwa profesor ini enggak punya otak. Apakah begitu? Itu orang ateis bilang begitu. Tidak ada ateis yang sejati. Nah, oleh sebab itu, karena tidak ada solusi supaya bisa lolos ke dalam neraka, muncullah ada teori-teori solusi. Teori solusi yang ditawarkan untuk bebas dari neraka. Yang pertama, teorinya apa? Rajin berbuat baik. Amal ibadahmu ditingkatkan supaya engkau bebas dari neraka.
Nanti waktu di akhirat kamu akan ditimbang. Mana yang lebih baik mana? Yang baik atau yang jahat? Kalau ternyata perbuatan baikmu lebih berat daripada perbuatan jahatmu, masuk surga. Ya, mungkin ada malaikat penjaga pintu surga, timbang-timbangan dia. Lalu ditanya, oke, kalau misalkan seimbang, masuk kemana? Seimbang nih, baiknya juga, jahatnya juga. Wah, masuk mana dong kalau gitu? Bingung kan? Jadi solusi ini kira-kira gimana? Bisa dipertanggungjawabkan solusi ini. Hari ini kita bisa berbuat baik, besok belum tentu. Hari ini kita tidak mencaci, iya, besok belum tentu. Jadi kalau syarat bebas dari neraka rajin berbuat baik, sulit. Gak bisa orang melakukannya. Main timbang-timbangan. Makanya berbuat amal. Berbuat baik. Nanti mau masuk surga ditimbang. Ajaran kekristenan. Semua karena pemberian. Diberi keselamatan. Lalu teori solusi yang kedua. Berdosa, lalu berhenti berdosa. Dulu aku pemabok, sekarang tidak mabok lagi. Dulu aku suka berzina, sekarang tidak berzina lagi. Gitu. Dulu aku suka hantam orang, sekarang tidak lagi. Apakah dengan berdosa lalu berhenti berdosa, kita bisa bebas dari neraka? Kenapa? Karena dosa itu hutang. Setiap kita kali bikin dosa, kita hutang. Kita bikin pelanggaran A, hutang. Pelanggaran B, hutang. Hari Senin kita bikin pelanggaran A, hutang. Oh, dia udah bertobat gitu. Tapi hutangnya masih ada. Kita bisa berhutang, lalu kita berhenti hutang, apakah hutang kita bisa lunas? Contoh misalkan si Sam ini setiap hari telepon saya, misalkan Koel, pinjam dong 100. Ya kan? Seperti kayak itu kan, pinjam dong 100 gitu. Oh ya, kasih. Kan anggap aja itu hutang itu dosamu, Sam. Besok Koel nggak cukup. Jadi 200 dong. Ya, kasih. Ya kan? Bikin dosa dia lagi, ngutang. Hari ketiga telepon lagi, Koel, bagi dong 1 juta. Wah, masih bisa mungkin 1 juta. Jadi utangnya udah berapa? 1,3. Sampai 1 bulan ternyata hutangnya saya ini sudah 1 M rupanya. Banyak ini hutangnya 1 M ini. Gitu. Lalu dia datang ke saya, Koel, saya utang banyak. Saya berhenti berhutang ya. Saya nggak mau utang lagi nih sama Koel nih. Saya stop hari ini, utang saya 1 M. Saya hari ini berhenti berhutang. Apakah hutangnya hilang? Enggak bos, hutang lu kalau hilang saya bayar gua 1 M. Baru lunas hutangnya. Nggak bisa bilang saya sudah berhenti hutang, lalu hutang saya hilang. Enggak, hutang harus dibayar. Dua teori ini tidak kasih bisa solusi. Nggak bisa. Iya ya, aku udah bikin dosa yang lalu-lalu itu kayak apa cara bayarnya? Aku hutang yang lalu-lalu itu kayak apa bayarnya? Aku nggak bisa bayar. Kalau upah dosa ialah maut, berarti Sam harus mati untuk bayar hutangnya. Masalahnya kalau Sam mati bayar hutangnya, gak cukup karena hutangnya gede banget. Karena dari umur 0 sampai sekarang 22 tahun dosanya udah banyak banget. Hutangnya sudah banyak.
Dia mati, dia tidak bisa melunasi hutangnya karena hutangnya banyak. Jadi teori ini gak bisa kasih solusi. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan baik kita, segala kesalehan kita, itu firman Tuhan bilang seperti kain kotor. Kain kotor di sini zaman dulu itu adalah pembalut wanita zaman dulu. Bayangkan, kesalehan kita itu sama seperti kain kotor. Jadi perbuatan baik kita berhenti tidak melakukan dosa yang lama, itu tidak bisa memberikan solusi kita bebas dari penghukuman. Gak bisa. Jadi bagi orang berdosa, no hope. Tidak ada harapan. Sebabnya kita perlu juru selamat. Siapa yang bisa bayar hutang saya ini? Kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Tiba-tiba dokter Samuel bilang, udah utangnya Sam kecil, aku yang bayar. Wih. Juru selamat dia. 1 M, yes, gue dapat 1 miliar dibayar. Harus ada juru selamat. Masalahnya syarat untuk menjadi juru selamat, dia harus manusia. Karena yang berbuat dosa itu manusia. Dan syarat yang kedua, tidak boleh berdosa. Cari di mana manusia yang tidak berdosa. Dari Sabang sampai Merauke dicari, nggak ketemu. Semuanya berdosa. Dapat dari mana juru selamat? Tidak mungkin dari dunia. Nah, ini kayaknya perlu intervensi Tuhan dari sorga. Lalu caranya gimana? Dia Allah yang kekal. Bagaimana dia mau menjadi manusia? Bisa nggak kira-kira Allah yang kekal, Bapa yang kekal itu langsung ciptakan Yesus? Boom. Bisa. Tapi jadinya Yesus jadi-jadian. Dia melanggar aturannya sendiri. Karena manusia harus dilahirkan dari rahim perempuan. Dia nggak bisa melawan firman-Nya sendiri. Oh, kalau gitu firman-Nya menjadi manusia. Harus lewat rahim perempuan. Dipilihnya Maria. Lahirlah Yesus. 100% manusia. 100% Allah. Artinya kuasanya Allah di dalam Yesus sebagai manusia tidak berubah. Tidak hilang kuasanya karena dia jadi manusia. Dengan demikian Yesus Kristus memenuhi persyaratan menjadi juru selamat. Karena dia manusia dan dia tidak berdosa. Tidak ada dusta di dalam mulutnya. Hutang harus dibayar dengan nyawa. Yesus datang supaya dia mati di atas kayu salib untuk menebus hutang kita yang banyak itu tadi. Jadi kalau ada yang bilang, kok Tuhanmu mati? Iya, karena dia memang dilahirkan untuk mati. Kalau dia gagal mati di atas kayu salib, berarti misinya tidak komplit.
Dia harus mati supaya misinya menjadi komplit. Ya kan? Hari-hari dipertanyakan kok Tuhan orang Kristen bisa mati. Dia harus mati untuk menebus semua hutang kita, dosa kita. Masalahnya kalau sampai di situ aja, dia sampai mati. Tidak bangkit hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 17 bilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia iman kita. Sia-sia pengharapan kita. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan yang kekal. Masalahnya adalah pengharapan kita secara jasmani dan pengharapan kita secara rohani seringkali nggak sinkron. Kita berharap seperti ini yang baik-baik ini. Ternyata versinya Tuhan untuk mencapai kekekalan melalui proses kehidupan kita nggak sinkron. Dan membuat kita mulai tidak percaya dengan namanya kekekalan itu, kekekalan secara rohani itu. Karena proses hidup pengharapan secara jasmani tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Yang kita pikirkan nggak sama dengan apa yang Tuhan mau. Makanya banyak orang meninggalkan Yesus. Mungkin dia belum ganti agama. Dia nggak mau ibadah. Gak mau mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu datang hari ini ngerti keselamatan pengharapan kita kekal. Kita pasti rindu beribadah. Kita rindu memuji Tuhan. Kita rindu menyembah Tuhan. Kita merindukan firman-Nya. Karena kita tahu jaminan kita kekal. Jadi kalau ada orang Kristen ditanya, gimana nanti? Kalau mati masuk neraka apa surga? Wis embo Nggak tahu juga aku masuk mana lah. Ini ya opo iki. Nggak yakin ditanya. Soalnya kan aku masih kayak gini. Aku loh masih sering bikin dosa. Kayaknya aku mati masuk neraka ini. Kalau kita berdasarkan perbuatan baik kita, jelas. Yesus, dia tahu tidak ada manusia kalau gitu yang bisa selamat. Kalau dia nggak datang, surga nggak ada isinya nanti. Dia harus datang, menebus model kayak gini. Ya kan, agama lain semua menawarkan berbuat baik. Sembah-sembah pohon, kasih sajen, peduli dengan alam, sehingga perbuatan baik kita dicatat supaya kita bisa selamat. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan kekal. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
ada sebuah perjalanan yang paling panjang. Sebabnya kita perlu memperingati Paskah ini dengan sungguh-sungguh. Melihat diri kita yang bobrok, hina. Selama kita manusia, daging ini banyak maunya. Setiap hari kita bisa bikin salah. Yang berumah tangga, yang sudah lama berumah tangga. Ini ada yang mau berumah tangga. Keras bos hidup ini bos. Potensi berantem di rumah besar. Ya kan Ibu Natalia? Tante Lepa. Berarti setiap hari kita potensi bikin salah. Karena untuk masuk neraka cuma perlu satu dosa. Tidak perlu dosa, enggak. Hanya satu. Kita sudah memenuhi persyaratan masuk neraka. Sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita bikin salah terus. Dia tahu itu. Dia kirim juru selamat. Yang bisa menebus semua hutang kita. Dosa kita. Kalau tadi saya besar bayar 1 miliar. Kalau Tuhan Yesus itu seolah-olah kasih bayar saya 1 triliun. Begitu besar kasih Allah akan dunia kita, akan hidup kita ini loh. Itu sebabnya kita perlu datang meninggikan Dia, mengagungkan, menyembah Dia. Karena pengharapan kita jelas. Kita setiap bulan menikmati perjamuan Tuhan. Menikmati tubuh dan darahnya. Memperingati kematiannya. So nikmatin. Terima itu. Saya nggak mau perjamuan dulu karena saya masih berdosa. Mau sampai kapan kita tidak berdosa? Mau sampai kapan kita bisa bilang aku sudah tidak berdosa lagi? Mau sampai kapan? Manusia tidak ada kebenarannya sedikit pun dalam dirinya. Kenapa gak melayani? Aduh, tunggu aku suci. Kapan? Kapan? Kapan mau ke ibadah ke gereja lagi? Tunggu aku bertobat, Koel. Kapan? Bagaimana mungkin mau bertobat kalau gak pernah datang ibadah? Dengar motivator. Motivator hanya memodifikasi karakter kita. Tapi tidak hati kita. Sebabnya di mimbar ini tidak ada motivator. Kenapa nggak pelayanan? Aduh, aku masih macam-macam. Mau tunggu kapan kau bisa suci? Dengan perbuatanmu sendiri. Tunggu aku kudus.
Kalau kita tunggu suci, tunggu kudus, tunggu hidupku baik dulu. Tunggu aku kaya dulu baru melayani Tuhan. Baru rajin ibadah. Semua keinginanku sudah terpenuhi baru aku bisa melayani. Berarti kita sedang memakai teori solusi yang pertama, rajin berbuat baik. Kenapa enggak ibadah? Iya, soalnya aku ngerawat orang tuaku. Jadi ibadahku kupindahkan untuk merawat orang tuaku. Yang menyelamatkan bukan orang tuamu. Ibadah kita tidak bisa disubstitusikan dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas sosial kita. Kita perlu mengerti kelahiran, kematian, kebangkitan. Bulan depan kita akan memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Hari Jumat lalu, kematian dan kebangkitan Yesus, bahkan sampai kenaikannya, itu merupakan fakta dan sejarah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang melihat langsung. Apalagi hari ini kan ada lagu lagi viral kan. Jangan tukar Yesus. Saking banyaknya yang lock out. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Hanya karena cinta. Sebabnya kita nggak bisa mensubstitusikan penghormatan, pengagungan kita kepada Yesus Kristus dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena mahal darah Yesus. Terlalu besar. Nikmati Paskah ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Entah apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Situasi apapun yang sedang kita hadapi hari ini yang mungkin sangat tidak menyenangkan untuk kita. Kita tahu masa depan kita ada di mana. Ada lagi artis-artis lagi kumpul, bikin lagu, apa lagunya? Tetap baik walaupun orang tidak baik. Kata-kata seperti itu, tapi ingat, yang bisa mengubah hati kita. Firman Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengubahkan kita. Itu sifatnya permanen. Kau menyadari ketika engkau jatuh, engkau tahu terminal pulangnya di mana. Mungkin engkau pergi jauh hari-hari ini, mungkin engkau ada dalam gereja tapi hatimu jauh dari Tuhan. Engkau gak bisa nyembah Tuhan lagi. Orang lain pada nyembah Tuhan ngapain sih? Kok aku merasa kering. Aku gak bisa merasakan hadirat Tuhan lagi. Kok rasanya Tuhan yang jauh? No, Tuhan gak pernah jauh, kita yang jauh.
Di mimbar ini harus disampaikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus harus diutamakan. Bukan perbuatan baik kita yang diutamakan. Karena perbuatan baik kita sangat-sangat terbatas.